Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran akidah alam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, guru akan absen dulu ya. Jadi yang hadir yang tidak hadir ya alfa, seperti itu ya. Oke. Aldi Musalim Hadir. Alinevi Hadir. Alivia Marcela Hadir. Alivia Maulida Hadir. Artika Putusalam Sasabila Tidak. hadir. Azilia Fatmala Hadir. hadir. Dea Maulida Hadir. Eviana Hadir. Faizal Saputra Hadir. Peninda Alkaroma Hadir. Fitri Arifai Fitri Al-Khalizi Tidak. Ina Saufa Hadir. Latifah Cahyati Hadir. Nasba Sifan Rohma Hadir. Naufan Aliansa Nazam Hanafi Randy Isra Sulhanan Rere Alin Rizkia tidak. Lista Herianti Hadir. Tulus Sapaan Hadir. hadir. Baik, dan berarti sudah tadi ada beberapa anak yang tidak bisa hadir, mungkin berhalangan izin atau sebagainya ya. Nah, untuk pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas tentang kaitannya dengan apa nanti yang saya sampaikan. Sebelum saya bocorkan, akan saya tampilkan gambar. Nanti kalian amati apakah yang akan nanti saya sampaikan. Gambarnya ada di sini ya. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Orang sedang apa? Sholat. Nah, jadi sudah tahu ya. Yang pertama nanti Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Sholat. ya, sholat, maksud persolatan. Yang kedua, ini gambar apa? Orang sedang apa? Dan sholat dan berzikir. Nah, jadi hari ini nanti pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sholat dan berzikir. Begitu ya? Ya. Oke. Nah, amati lagi. Ini gambar apa? Ruangan. Ruangannya ada tulisannya bahasa suci. Biasanya dijumpai di mana? Seperti ini. Masjid atau musola. Ya, jadi nanti namanya kita sholat, tempatnya adalah di masjid atau musola. Seperti itu ya. Tuh, mari kita bahas bersama, awali sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Kita SBG dulu ya, yaitu dengan petuk semangat. Jadi nanti petuknya ada kata semangat. Jadi semangat. Ya, mari kita SBG dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, seperti itu ya. Itulah tepuk semangat untuk hari ini, untuk memicu cakrawala kita atau pemikiran kita lebih fresh di pagi hari dengan cara tepuk semangat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sudahkah kalian pagi hari ini sholat? Sudah. Alhamdulillah, luar Biasa. Ya, itulah sholat adalah merupakan bentuk komunikasi. Ya, coba ada yang bisa menjabarkan apakah itu sholat? Pak, kapan baru berangkat, Pak? Sholat itu apa?
kewajiban, betul 100. Kewajiban sebagai umat Islam. Karena sholat adalah merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau komunikasi kita dengan teman kita dengan cara bicara, ya, ketemu, terus WA, Facebook, itu bisa dengan media. Dan kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dengan cara yaitu sholat. Itu bentuk komunikasi itu nggak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memegang Android, ya. Jadi cara berkomunikasinya adalah dengan cara beribadah sholat. Sholat kewajiban kita dalam sehari ada berapa waktu? 5. 1. Subuh, 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu sehari semalam kita diberi kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Nah, dan barang siapa meninggalkan sholat hukumnya berdosa. Ya, kalau melaksanakan sholat berarti menjalankan kewajiban. Dan satu lagi, yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama buat dirinya sendiri, maksudnya bukan buat negara, enggak, ya. Kalau kalian meninggalkan sholat berarti agama kalian dirobohkan sendiri. Terus kalau menjalankan sholat berarti secara otomatis mendirikan agamanya, ya, buat kalian sendiri, bukan buat orang lain, seperti itu ya. Nah, untuk inti pada pagi hari ini yaitu adalah adabnya, bukan rukun-rukun sholat, bukan, tapi adab ketika kita sholat. Ada yang tahu adabnya? Adab itu maksud dari apa adab itu? Adab apa? Sifat atau perilaku. Oh, sifat atau perilaku. Betul, bukan sifat atau perilaku. Sifat perilaku kita ketika sholat. Itu ada, saya sampaikan nanti hanya 5, mungkin bisa dikembangkan menjadi 6, 7, 8 bisa. Tapi untuk saya tekankan untuk adab sholat hari ini adalah adab sholat. Yang pertama, ada yang tahu? Apa ya? Ya biasa sih bagi kita sholat sebelum sholat apa? Wudu maksudnya wudu apa? Maksudnya wudu? Bersih dari? Iya, bersih dari najis, ya. Najis atau kotoran sama. Cuma kalau najis di sini itu sudah barang tentu adalah barang yang tidak boleh dibawa ketika kita sholat, ya, tidak sah sholat. Yang kedua, selain najis, bersih dari najis, apa lagi? Yo. Iya. Waktunya. Kosong jam itu sholat zuhur boleh tidak? Tidak boleh. Berarti otomatis menjaga waktu. Dan batasannya. Jadi sholat itu ada batasnya. Subuh, karena kalau dibatasi dalam jam 10 subuh kan seperti itu ya. Iya, kalau juga dibatasi subuh hanya sampai jam 5:30, ya. Itu coba kalau sampai jam 7 ada selesainya waktu subuh itu ya. Ya, menjaga waktu dan batasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain 2, mengenakan pakaian yang suci dan terbaik, ya. Maksudnya menggunakan pakaian yang suci dan terbaik yang kita miliki, ya. Wong kita mau ketemu presiden aja harus dandan rapi kok, ya. Mau ketemu Gusti Allah enggak
dandan kan ya tidak punya adab. Jadi jangan mengenakan pakaian yang buruk atau jelek, apa namanya bolong-bolong, ya nggak boleh itu, ya. Yang bolong-bolong itu dipakai ketika kita pergi ke sawah, hutan, kebun, ya. Jangan dibawa untuk sholat. Gitu. Nah, yang ketiga, selain pakaian lagi apa lagi? Tempatnya ya boleh, tempat yang suci. Ya, udah ini makan. Yang kelima, ya, menyesal. Menyesal atau taubat. Taubat serta bersedih. Ya, maksudnya gimana? Bukan menyesal, aku kajukan sholat mimpi. Enggak seperti itu. Maksudnya adalah menyesal, bertobat kemarin tidak sholat. Sedih, kalian sedih, ya di bawah itu. Jangan gembira-gembira salah, ingin sholat biasa. Ya seperti itu, tapi merenung ya. Kemarin kok saya tidak sholat. Itu masuk ada. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, level umat kita sebagai manusia, kita umat biasa saja tidak bisa. Apalagi kalau yang bisa dulu Kanjeng Nabi yang bisa melaksanakan sholat yang namanya adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Kita bukan levelnya sholat khusyuk, tapi kita berusaha harus khusyuk. Ya, dulu sahabat Nabi saja tidak bisa menjalani sholat khusyuk. Ya, sahabat Ali dulu pernah dites sholat sama Kanjeng Nabi. Kalau kamu bisa sholat khusyuk, saya akan beri sorban yang berwarna hijau. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di akhir sholat sebelum salam teringat, saya akan menerima hadiah dari Kanjeng Nabi, sorban di hijau. Kira-kira sholatnya khusyuk tidak? Ya tidak, sudah batal. Level sahabat Nabi, apalagi kita jelas barang sing hilang ketika kita sholat mesti kemutan. Jadi agi sholat kehilangan kunci. Ya. Nah, ketika sholat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Loh, iya kuncinya nih ngisor kampil mau aku lalenda gitu. Ya, jelas. Nah, kedua, kira-kira kalau makan dengan sholat kita dulukan yang mana dulu? Sholat dulu, solehah ini kalau sholat dulu. Ya, iya. Lebih baik jangan makan dulu baru sholat. Karena apa? Kalau ketika dalam sholat terus wetenge perih, aduh iki ora bahaya. Khusyuknya hilang. Makanya anjurkan dulu sebelum sholat ya. Kita belum makan dulu baru sholat. Sebenarnya satu, ingat batasan waktunya, jangan sampai melewati batas waktu. Inilah ada tentang kita beribadah sholat. Ada berapa? 6. Ya, ini ada sholat. Itu hanya sampai situ. Sholat ada tentang sholat. Yang selanjutnya adalah ada apa tadi? Zikir. Apa nih? Ada yang tahu? Apa itu zikir? Maksud dari zikir itu apa? Coba zikir. Biasanya zikir ngomongnya apa? Apa yang dibaca? Kalimat Allah, kalimat thayyibah. Nah, di sini zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu, mengingat. Ya, sebagaimana dianjurkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu
dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, Quran surat Al-A'raf ayat 203. Itu anjuran untuk adab berzikir. Berzikir maksudnya apa tadi? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berzikir? Yang pertama, ada yang tahu? Kurang lebih sama lah ya dengan sholat. Itu dalam rangka kita mengingat Allah. Kalau sholat itu kita berkomunikasi. Kalau berzikir itu hanya mengingat. Kalau ini berkomunikasi. Sholat kan begitu maksudnya. Ya. Adabnya satu, memahami maknanya atau khusyuk. Memahami maknanya itu satu. Maksud ya. Jadi ketika kita berzikir subhanallah, tahu artinya subhanallah? Apa? Maha suci Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Biasanya dalam sholat poinnya itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup betul. Itu zikirnya itu. Enggak usah banyak banget, minimal itu lah ya. Syukur bisa lebih dari itu lebih lebih. Tapi minimal ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus la ilaha illallah takbir ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah yang jelas kita mengikuti zikir siapa yang kita anut? Rasul. Nah, jelas yang pertama kita mengikuti zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada panduannya ketika berzikir seperti apa menurut Rasulullah. Yang selanjutnya adalah di mana? Duduk di tempat apa? Jelas suci, masa zikir mengkoi nggak mungkin ya, nggak boleh gitu ya. Harus di tempat yang suci. Di mana tempat yang suci itu? Masjid, sholat, terus rumah kita, kamar kita boleh ya. Sholat di kamar boleh tidak? Boleh. Berdoa di kamar boleh tidak? Nah iya, makanya sebelum itu pastikan tempat itu suci. Dari kamar kita bersihkan, nah minimal ya maksimal sehari sekali ya. Nanti untuk tempat kita berdoa atau berzikir. Nah selanjutnya, memakai pewangian. Maksud pewangian? Memakai parfum. Tapi yang dianjurkan parfum di sini itu parfum yang Islami, yang bebas dari alkohol, yang menisik ya, seperti itu contohnya. Ya, selanjutnya setelah memakai pewangian, yang kelima adalah yang terakhir, memilih tempat yang sunyi. Memilih tempat yang sunyi. Kalau kita berzikir, usahakan carilah tempat yang sunyi, jangan bising ya, biar kita konsentrasi. Cara bahasa Hindunya kalau orang berzikir itu semedi sebenarnya ya,
Tapi kalau dalam Islam namanya adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira dua materi yang sudah saya sampaikan bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang coba ingat kembali, konsentrasi dulu ya. Saya tes dulu apakah konsentrasi kalian masih terjaga dengan baik atau tidak sebelum lanjut. Ya, gajah dengan semut. Gajah bentuknya besar atau kecil? Nah, semut Kecil. saya pancing, nanti saya bilang gajah semut coba jatuhnya di mana, kira-kira pas tidak ya. Oke, siap ya, dengarkan baik-baik. Gajah semut kecil. Semut gajah. Alhamdulillah, berarti kalian masih konsentrasi, tidak kemana-mana, masih dalam pembelajaran akidah akhlak. Saya takutnya orang yang di sini pikirannya di sana. Alhamdulillah masih konsentrasi. Tadi dites ada semut dan gajah, ternyata gajah besar, semut Kecil. Kira-kira dari materi yang saya sampaikan ada yang berani mempresentasikan ke depan? Salah satu perwakilan yang besar itu Mbak Eva, coba. Ya, nanti saya tanya, lucu ya, nggak apa-apa. Udah sini, apa? Nggak apa-apa. Ayo jangan malu-malu. Ya, mewakili teman-teman. Ayo. Saya ingin tahu apakah yang saya sampaikan benar-benar masuk di angan-angan kalian atau tidak. Ayo, aku mau di situ aja. Sini boleh di depan. Boleh ya. Ya, coba. Adab sholat ada berapa? 6. 1. Terus 2. Ingat waktu. 3. Menggunakan pakaian yang suci. Terus selanjutnya 4. suci. Terus selanjutnya ayo 4. Menyesal atau bertobat. Iya, terus 6. khusyuk. Ya, itulah adab sholat. Lanjutnya adab zikir yang laki-laki. Yuk, berarti siapa? Yuk, kamu coba. Ya, sampaikan. Adab berzikir ada berapa? Iya, memahami. Ya, 1, 2. Rasulullah. Terus yang ketiga, suci. Lanjutnya memakai wangian, parfum ya. Lanjutnya iya, memilih tempat yang sunyi. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 2 teman-teman kita yang sudah menyampaikan, berarti untuk pembelajaran ini bisa diterima dengan baik, seperti itu ya. Nah, untuk itu saya tarik kesimpulan bahwa pertemuan hari ini yang jelas satu, namanya sholat itu hukumnya wajib. Sholat adalah amalan yang paling baik dan sholat merupakan tiang agama ya. Kemudian barang siapa mendirikan sholat berarti menegakkan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan ya. Kemudian zikir adalah ibadah yang utama. Biasanya orang sholat harus berzikir itu suatu rangkaian seperti itu. Nah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzikir kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup acara pembelajaran hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama.